Mohon maaf bolong. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini hanya sebatas informasi. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman mekanik dimanapun jenengan berada. Kita sama-sama belajar, Mas. Saya hanya berpesan ketika jenengan membongkar di bagian piston atau melakukan penggantian pada piston yang disebabkan oleh piston itu misalkan kekurangan oli atau baret karena kekurangan oli atau kehabisan oli. Singkat cerita kemudian jenengan ganti piston, naik oversize, coulter, dan lain sebagainya, dilakukan pemasangan ulang. Yang perlu saya ingatkan ke panjenengan, kenapa saya bilang seperti ini? Rata-rata yang saya jumpai teman-teman mekanik ya, itu hanya fokus pada bagian oli yang naik ke bagian head itu lancar. Padahal Mas, oli yang naik ke bagian head itu hanya membasahi pada bagian pelatuk klep, knock-on as, pen pelatuk klep, intinya membasahi bagian kepala atau bagian head. Tetapi Mas, untuk membasahi bagian piston, linder piston atau dinding piston, bagian belakang piston, itu ada jalurnya lagi Mas. Contohnya KPH, Karisma, Supra X125, Kirana. Ya. Jalur oli kalau tidak salah itu dibagi menjadi 4 cabang. Dibagi menjadi 4 Mas. Yang pertama naik ke bagian head untuk membasahi bagian pelatuk klep, knock-on as, dan sebagainya, pen pelatuk knock-on as. Kemudian dibagi lagi yang kedua di bagian poros bak kopling. Dibagi menjadi kedua di bagian poros bak kopling untuk membasahi bagian poros keras menuju ke bagian big end daripada stang piston. Ya Mas, itu yang kedua. Melalui bagian kanan. Kemudian dikoneksikan ada lagi yang namanya power jet di situ. Nah, di sini Mas, di bagian bak kanan, bak kopling itu dibagi menjadi 2 cabang lagi. Yang pertama itu menuju bagian rasio untuk membasahi bagian rasio. Khusus KPH, kalau C series, NF100 itu tidak ada Mas. Itu ya. Yang ketiga, yang pertama bagian head, kedua membasahi poros keras, ketiga bagian rasio. Nah yang paling penting ini Mas, bagian keempat untuk membasahi bagian dinding piston, linder piston, atau membasahi bagian belakang piston. Di sini Mas ada power jet, ukurannya kecil banget, kurang dari 1 mili ukurannya. Kurang dari 1 mili, 0,6 mili kalau tidak salah Mas. Itu Mas riskan biasanya kalau jenis KPH. Ketika jenengan ganti piston tanpa mengecek bagian sini mengalami pecumbatan atau tidak, itu harga diri jenengan atau kualitas jenengan yang dipertaruhkan nanti. Saya yakin Mas, ketika terjadi penyumbatan pada bagian oil jet, walaupun ganti piston baru, coulterannya, senter jenengan, inrain dengan cara disiram air, ketika ini motor kok sirkulasi oil jetnya mengalami masalah Mas, dipakai beberapa kilometer, saya yakin ngejim. Khusus untuk yang 125. Kalau C series NF100 kan dia masih mengandalkan pada bagian poros keras atau pada bagian tepatnya itu di bagian big end melalui poros keras sebelah kanan. Itu Mas. Panjang Mas sebenarnya, makanya hati-hati buat teman-teman ya. Ini khusus untuk yang KPH. Kalau C series sudah sering saya jelaskan seperti itu. Saya tidak bermaksud menggurui, intinya berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Banyak konten-konten di YouTube Mas yang saya perhatikan, saya lihat ketika mereka menjelaskan bagian jalur oli pasti fokusnya di bagian head lancar. Belum tentu Mas. Ketika jenengan mengecek pompa oli lancar ke bagian, belum tentu lancar di bagian oil jet yang menuju ke bagian buring atau piston Mas. Bahkan sebaliknya yang menuju ke bagian as rasio atau bagian poros rasio. Seperti itu Mas. Terima kasih, selamat malam.